Sebelumnya, hayya nabda sana di qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah sholat duha semuanya? Sudah, Mi. Sudah, Umi. Hari ini Umi akan memberikan materi baru karena kita sudah selesai ya tentang eksponensial dan bentuk akar ya. Jadi hari ini kita move on kemana Mi? Move on ke new materi yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke. Kemarin kita menyinggung persamaan kuadrat. Kita kemarin belajar persamaan kuadrat itu punya tanda sama dengan dan punya koefisiennya pangkatnya adalah 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Oke, sekarang atau hari ini Umi mau kita belajar how to solve persamaan kuadrat. Jadi Umi mau kalian kita di sini akan mencari cara untuk mencari X yang bisa memenuhi persamaan kuadrat itu agar kanan sama kiri sama dengannya itu nilainya sama. Jadi kita mau kayak mana sih cara nyari akar-akar persamaan kuadrat? Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama pemfaktoran. Yang kedua adalah rumus ABC. Nah, sekarang Umi akan berikan bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yang kita harus ketahui adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau mau pemfaktoran gimana Mi? Cara pemfaktoran ini juga sama ya, pokoknya rumus persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 bentuknya. Nah, sekarang kalau mau pemfaktoran gimana Mi? Kalau pemfaktoran itu akan kita cari faktor dari A, ini kita faktorkan. Kemudian kita cari faktor dari C. Kemudian kita kombinasikan dengan penjumlahan, hasilnya harus B. Maksudnya gimana, Mi? Coba ya. Pertama, Umi berikan contoh persamaan kuadrat yang sederhana, yang dia koefisien A-nya 1. Kita punya AX kuadrat, kok A lagi sih? A-nya 1, berarti Umi punya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari nilai X. Kita harus mencari nilai X yang membuat kalau X-nya kita inputkan ke persamaan ini hasilnya 0. Intinya itu kan, untuk mencari akar-akar atau solusi dari persamaan kuadrat. Jadi kita mau menggunakan metode pertama yaitu pemfaktoran. Kayak mana, Mi? Yang pertama, A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan 1. Koefisien X kuadratnya adalah 1. Sekarang Umi tanya, faktornya 1 cuma diperoleh 1 kali 1. 1. Oke. Faktornya 1 itu 1 kali 1. Kemudian Umi punya C-nya berapa di sini? 2. Faktornya 2, 1 kali 2. Oke. Sekarang Umi harus kombinasikan. Yakin cuma 1 kali 2? Iya, Mi. Umi punya faktornya 2 lagi, min 1 kali min 2. Kan juga faktor 1.
Jadi bukan faktor positif ya, faktor itu semua faktor. Jadi nggak cuma bilangan positif aja. Ini X juga bisa min 1 kali min 1. Cuman Umi kalau yang A biasanya pakai faktor positif. Oke, kemudian apa yang terjadi di sini? Kita punya ini 1, 1, ini min 1, min 2. Nah, kita kombinasikan linear untuk yang pertama. Jadi Umi kasih ini warna merah ya. Terus Umi kasih ini warna hijau. Jadi punyanya C warna hijau, punyanya A warna merah. Jadi kombinasi linear yang Umi maksud, kalau Umi punya 1 di A dikalikan dengan 1 di C, kemudian kita tambah dengan 1 di A dikalikan dengan 2 di C. Maka hasilnya berapa? 1 tambah 2 yaitu 3. Memenuhi enggak? Kan Umi bilang tadi faktor A, faktor B, kemudian kita kombinasi linearkan hasilnya ada faktor A, faktor C, kita kombinasi linearkan hasilnya adalah yang B. Memenuhi enggak? B-nya negatif 3. Kita punya B-nya adalah negatif 3. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang kita butuhkan negatif 3. Berarti langsung move on ke sebelahnya. Yaitu 1 di A dikali dengan min 1 di C ditambah 1 di A dikali dengan min 2 di C. Hasilnya berapa? 1 min 3. 1 kan 1 kali 1 1. 1 tambah kali 2 min 2. Oke, berarti kita punya min 3. Memenuhi enggak? Sama dengan B. Ya. Memenuhi. Maka kita punya di sini kita punya ini bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan 0. Nah, ini apa Mi? Ini A-nya 1A, 1B. Jadi di sini kita punya 1 yang merah ini. Kemudian dia pasangannya punya 1 dikali min 1 dan 1 dikali min 2. Jadi kita punya X min 2 dikali X min 1. Kemudian di sini kita punya bahwa di dalam bilangan bulat, di dalam bilangan real, kita punya kalau A kali B sama dengan 0, maka yang memenuhi A kali B sama dengan 0 adalah salah satu bilangannya harus 0. Jadi kalau kita punya X min 2 kali X min 1 sama dengan 0, artinya harus X min 2 yang sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka kita punya nilai X-nya berapa? X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Nah, inilah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau Umi tanya di soal, berapa akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 2? Nah, maka jawabannya X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Atau biasa kita sebut ini X1, ini X2. Boleh. Nah, kalau misalkan Umi tanya, berapa faktor dari X kuadrat min 3X plus 2? Nah, inilah yang disebut dengan faktor. Jadi, X min 2 dengan X min 1 inilah yang namanya faktor. Jadi kalau faktor X min 2, X min 1 itu faktor. Tapi kalau akar-akar X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1 itu akar sebutannya. Jadi ini 2 dan 1 adalah akar dari persamaan kuadrat. Tapi kalau X min 2 dan X min 1 adalah faktor dari persamaan kuadrat. Jadi beda ketika Umi sebut faktor dan Umi sebut akar. Akar itu bilangannya,
Faktor itu model bentuk persamaan perkaliannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Faktor persamaan kuadrat. Nggak ada, Mi. Nggak ada? Kalau nggak ada, Umi kasih contoh lain. Ya. Oke, Umi kasih contoh lain, kita kerjakan bersama dulu ya. Sampai kalian paham dengan faktor, baru kita move on ke rumus ABC. Sekarang Umi akan kasih contoh yang lebih kompleks dikit. Dikit aja kompleksnya. Yaitu A-nya nggak 1. Jadi Umi punya 2X. Misal. Plus. Oh, Mi. Ya. Berapa ya? Umi punya 7X plus 6 sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Sekarang gimana langkahnya tadi? Kita tentuin faktor dari Faktor A. 2. A itu bisa kita nyatakan sebagai 1 1 kali 2 atau min 1 2 kali kali 2. 1. Boleh kan? 1 kali 2, Bisa. 2 kali 1. Oke. Kalau 6 bisa kita nyatakan sebagai 3 1 kali kali 6. 2. Boleh. 6 kali 1. 3. Boleh. Ya kan? 2, 3. 2 kali 3 boleh. 3 kali 2 boleh. Kemudian? Udah? Udah. Oke. Sekarang tinggal ini kita kombinasikan dengan ini. Berarti kita punya satunya A. 1 dikali 1. Kali satunya C. Ditambah 2-nya 2 A. Kali A 6-nya kali 6-nya C. C. Berapa ini? 1 tambah 12. Kita 1 punya tambah 12. 13. 13. 13. Enggak. Tidak, Mama? Enggak. Tidak memenuhi. Oke. Gini aja deh. Umi bikin tabel aja ya. Biar kita nggak bingung ya. Kita buat tabel. Ini punyanya A. Ini punyanya C. Faktornya C kita punya 16. Faktornya A kita punya gimana ya? 12. Ini mah udah Nggak jadi tahu ya? Nggak jadi ya? Udah tahu. 1 kali 1, 1. 2 kali 6 tapi ya. Iya. Harusnya berarti gini. Itu kalau kayaknya yang atas, sama yang ya. Tabelnya nggak berlaku ya. Gini aja wes. Ini berarti 1 kita punya dikali 1 kali 1 dikali 2-nya ditambah B. 2 kali 6 hasilnya 13 ya intinya. Jadi ini sama Iya. ini. Nah, kemudian ini sama bawahnya. Enggak, lebih juga 8 itu. Oke, kita punya 1 kali 6 ditambah 2 kali 1 Kali sama 1. dengan 8. Kelebihan ya. 8. Bawahnya Ya. lagi. Nah, itu baru. Jadi kita punya 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 sama dengan 8 juga. 8 juga ya. Oke. Bawahnya lagi. Ini 1 kali 3. 1 kali 3 tambah 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa ini? 1 kali 3. 3 tambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, 7. Oke, berarti yang memenuhi yang mana? Yang 1 kali 3 plus 2 kali 2. Berarti kan kita punya faktor A-nya 1 sama 2. Faktor C-nya 3 sama 2. Perhatikan di sini Umi menuliskan faktornya. Sama dengan 0. Jadi buat 2 kurung kayak gini sama dengan 0. Kemudian kita tulis X-nya. Perhatikan faktor A 1 dengan 2. Ini 1, ini 2. Kemudian yang C kita punya
3 itu dikali dengan 1. Berarti 3 sama 1 nggak boleh di satu kurung. Berarti 3 itu kita tulis di sini. 3. Kemudian 2 dikali dengan 2. Berarti di sini. Dia sama 2-nya A nggak boleh satu kurung. Ini faktornya yaitu X plus 2 dikali 2X plus 3. Gimana Mi cara ngecek supaya kita tahu ini beneran udah bener atau belum jawaban kita? Dikaliin aja. Kalau dikaliin hasilnya balik lagi ke persamaan kuadratnya, maka dia bener. Oke? Itu X-nya itu ditulis 1 juga nggak apa-apa kan, Mi? 1X gitu, Mi. Iya, Biar 1X nggak nggak bingung. apa-apa. Oke, boleh. Di sini boleh dikasih 1X. Nah, kita punya X plus 2 dengan 2X plus 3. Berarti akar-akarnya apa kalau kita punya faktornya X plus 2 dan 2X plus 3? Jadi kita punya X plus 2 plus sama 2 dengan 0 min atau 2. 2X Yang per plus X 3 pertama sama dengan 0. 0. Yang X plus 2 sama dengan Yang 0 berarti X-nya berapa? min 2. Min Min 2. 2. Yang 2X plus 3 sama 2X. dengan 0 X-nya berapa? 2. Min 3 per? Min 2. Min 3 per 2. Dari mana min 3 per 2? Tahu kan caranya bisa Ini dapat lah, min Mi. 3 per 2? Nggak bisa juga. Kalau ada 2-nya nggak bisa. Oke, gimana cara dapat min 3 per 2? Kita punya 2X sama dengan min 3. Maka kita punya X-nya sama dengan min 3 per 2. Oke. Nah, berarti kita punya ini, bilangan ini adalah akar persamaan dari 2X kuadrat. Astagfirullah, ini Umi belum tulis kuadrat ya. 2X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Sorry ya, tadi ini Umi belum tulis kuadratnya. Nah, seperti itu cara pemfaktoran. Nanti kalau kalian udah terbiasa dengan pemfaktoran, kalian nggak harus satu-satu kayak Umi ini. Kalian udah bisa ngira-ngira, oh 6 kali 2 itu 12, 6 kali 1 itu 6. Berarti dia paling kecil 8. Nggak mungkin faktornya 1 sama 6. Nanti kalian lebih, kalau udah sering latihan, feeling kalian akan terasa untuk menentukan faktor C-nya. Supaya bisa ketemu tengahnya ini gimana gitu. Oke, Umi coba kasih soal satu lagi ya. Ya, Mi. Oke, perhatikan di sini. Umi punya soal satu lagi. 4X kuadrat plus 9X plus 2 sama dengan 0. Ya. Coba, gimana caranya? Diinin dulu di apa? Faktornya. Oke, kita faktorkan ya. 22. Faktornya 22. 22 terus 14 dulu. 14 dulu. 14. 14. Kebalik juga ya. 41. 22. Kita punya faktornya 2. 1 kali 2, 1, 2 2, kali 21. kali 1. 21. Oke, ke sini dulu. 2 kali 1 tuh. Berarti kita punya 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Berapa ini? 5, Mi. Hey. 2 kali, oh ya, ding ditambah. 2 ya. ditambah 2 kali 4, 2, 4. 2 Berarti tambah 4. 6. Oke, sama ya. Kalau 2 kali 2 dengan 2 kali 1 kita kombinasikan hasilnya sama-sama 6 ya. Langsung kita pindah ke yang ini. Kita punya ini. 1 kali 1 ditambah 4 kali 2. Berapa ini? 1 kali 1, 1. 4 kali 2, 8. Ya, benar ini hasilnya. 9. Ini 1, ya, ketemu 9. ya.
memenuhi. Ingat, ini punyanya A, Ini punya C. ini punyanya C. Berarti kita punya faktornya X. adalah X X, X. plus Kemudian yang ini 1 kali 1, 4. 4. Kemudian Itu 2. 1 yang dikali ini 2. plus. Yang plus 1 Plus yang 1. mana? Yang sama 4X apa yang sama X? Yang sama X. Yang sama X plus? Plus 1. Are you sure? Plus 2 ya, Mi? Ya, Apa plus 1? jadi mana, Mi? Gimana cara nentuinnya, Mi? Yang satu kalian sama ini nggak boleh satu sangkar, nggak boleh Oh, nih. Jadi dia di sebelah sini. Yang satu kalian sama ini nggak boleh satu sangkar, berarti 4 dikali 2, 2-nya harus beda kurung sama dengan 0. Nah, kita punya seperti ini. Ini namanya apa? Faktornya. Faktornya apa? X plus 2 dan 4X plus 1. Kalau akarnya? Akarnya X plus 2 sama dengan 0 atau 4X plus 1 sama dengan 0. Berarti kita punya X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1/4. Ini akarnya. Masih sulit? Ana bingung yang ini, Mi, yang apa 4 X plus 1 sama dengan min 1/4 itu. Ini. Jadi Ana kalau sih ini bingungnya kan penyelesaian yang yang merah ini, sama hijau ini kan yang berdampingan X nih bab di 2 tuh. sini. Di Ya. 9 ini. Di 9 ini kan dia berdampingan. Nah, merah sama hijau itu kalau udah berdampingan di sini nggak boleh satu kurung dengan yang di sini. Jadi kalau 1X ini dia dikali 1 di sini, maka 1X di sini plus 1-nya di sini. Di luar kurungnya, di beda kurungnya ini. Jadi dia nggak dalam satu kurung. Karena nanti kita kan mau mengalihkan nih. Nah, jadi merah sama hijau ini kalau merahnya udah ditaruh sini, hijaunya ditaruh kurung sebelahnya. Makanya kalau 4-nya udah ditaruh kurung sini, maka 2-nya ditaruh kurung sebelahnya. Makanya tadi Umi nentuinnya X dengan 4X-nya dulu. Nggak langsung X plus 2 dikali 4X plus 1. Nggak langsung kan. Umi langsung setelah ketemu 9 ini, yang Umi tulis adalah X-nya dulu. Jadi posisi X-nya harus fix. 1 sama 4-nya harus fix di mana, baru nanti 1 dan 2 dari C-nya itu mengikuti. Oke, coba Umi nggak hapus ini, silahkan kerjakan ini. X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Silahkan kerjakan berapa faktor dari persamaan kuadrat ini. 9, 3 kali 3. Yang ini 1 9. 9 itu. X Ini mah kuadrat. udah, Mi. Jangan X2 1. ya. X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat itu kan 1 ya. 1. Berarti faktornya kan 1 kali 1. Ya. Kalau 9 itu pemfaktorannya tuh dia ada 1 9 1 1 kali 9 9 1 3 3 kali 3 9 kali 1. Oke. Nah, ini udah tak. Kalau yang 1 kali 1 tambah 1 kali 9. Hasilnya 10 itu. Jadi 1 tambah 9. Ini 10. Tidak memenuhi. Ya. Terus? Kalau 1 9 dikali sama aja, 9 ditambah 1 kali 1 sama aja sih. Ya. Yang 3 baru. Cuma 10. Nah, kalau 1 kali 1, nah itu baru 1 kali 3 dikali 1 tambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 3. Sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kok 10, Mi? 10. Cek
aja, kalian Ada konsentrasi 10. nggak gitu kan. Oke, 6 ya, jadi kita punya seperti Ya, ini. Ingat, yang ini punyanya si A, yang ini punyanya si B, C. C. B. Hasilnya baru punyanya si B. 6. Oke, Faktornya X. berarti faktornya apa, Javi? Kita punya Faktornya X gimana? Kurang nggak dengan X plus masih 3 bingung nih. sama E. dengan X X plus plus 3 juga. 3. Ya, kita Oh, punya di X plus sini. 3 ya. Kan Javi punya Iya. yang merah satu nih, yang merah Saya kurang satu paham yang nih. itu. Nah, merah sama merah tulis dulu. Di sini satu, di sini satu. Ini Satu. punyanya si merah. Ini satu punyanya si Oh, merah. jadi ambil yang hijau aja Mi kalau buat faktornya ya. Iya, nggak Ambil boleh yang bagian sama hijau. dia, nggak Oh, boleh sama. Jadi yang hijau, oke. kalau 1 sama 3 yang hijau di sini, maka yang hijau di sini. Terus 1 sama 3 yang sebelah sini, 3-nya di sebelah. Jadi dia nggak boleh satu kurung. Oh gitu. iya. Yang Maka merah kita nggak boleh punya merah, yang hijau nggak boleh hijau. X plus 3 kali X plus 3. 3. Atau biasa dituliskan di dalam matematika X plus 3 kuadrat. Berat. Jadi kita punya X plus 3 kuadrat sama dengan 0. Oh iya 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 Mi Mi. Berarti faktornya kembar di sini. Faktornya kembar maksudnya apa, Mi? Maksudnya kita punya faktornya cuma satu. Kalau tadi kan kita dapat 2 nih faktornya. Faktor Ya. lagi. Apa namanya? Akarnya. Akarnya kan ada 2 nih. Ada min 2 atau min 1/4. Tapi kalau yang kasus X plus 3 kuadrat, akarnya kembar. Jadi akarnya cuma satu, yaitu X sama dengan negatif 3. 3. Oke, sampai sini paham tuh? Pahami. Yang lain? Nami. Paham lah. Oke, kayaknya 9 itu keren-keren ya. Oke, Umi kayak berasa ngajar 2 orang tapi paham semua gitu kan. Yang aktif cuma Zaki sama Davi loh, yang lain diem aja. Oke. Ya, Umi kasih satu soal lagi deh supaya kalian lebih yakin, seyakin-yakinnya ya. Umi punya yang agak susah deh. 3x kuadrat plus salah minus 3x kuadrat minus 11x plus 4 sama dengan 0. Dikurang teh, Mi. Ya, Min. sorry, ini min 4 aja belakangnya. Ya, tadi kan kita sudah yang plus-plus ya, sekarang mau yang punya minus. Sama dengan 0. Hmm. Min 4 itu min 1. 4 min 1. Itu Yuk, semuanya mencoba. 2. Ini berlaku nggak, Mi, yang min kali min sama dengan plus berlaku nggak? Berlaku lah, itu selalu berlaku. Tenang. Min kali min sama dengan plus selalu berlaku. 4 benar di situ 3. Tujuh. Dia. Siapa itu? Oke, perhatikan di sini. Kita punya faktornya A berapa? A-nya kita punya faktornya A
A itu berapa kali berapa faktornya? Dua bilangan yang kalau hasil dikalikan hasilnya 3. Berapa itu? 1 kali 3. Nah, terus faktornya C. Faktornya C kita punya dua bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 4. Tulis semua. 1 kali negatif 4, negatif 4 kali 1, negatif 1 kali 4, 4 kali negatif 1, 2 kali negatif 2, negatif 2 kali 2. Dah, itu udah semuanya. Setelah itu kita kombinasikan linier, maka kita punya yang biru kita punya 1 di sini dikali 1 di hijau ditambah 3 di merah dikali negatif 4 di hijau. Hasilnya berapa? 1 ditambah negatif 12 ya. Atau kita punya 1 tambah negatif 12 berapa? Negatif 11. negatif Langsung 11. langsung hasilnya Langsung nih. ketemu. Masya Allah. Nah, ini feeling ya. Oke, langsung ketemu. Berarti kita punya di sini. Perhatikan cara memfaktorkannya. Perhatikan Umi di sini. Buat 2 kurung, kemudian sama dengan kan 0. Perhatikan Umi di sini. Kita punya X, punya X. Kemudian lihat bilangan yang warna merah. Bilangan yang warna merah kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini kita punya 1, di sini kita punya 3. Kenapa nih kok yang 1 sama 3 ditulisnya di depan X? Karena 1 dan 3 itu faktor dari X kuadrat. Jadi kita punya 1 dengan 3. Kemudian yang di sebelahnya kita lihat yang hijau. Nah, 1 dikaplekan dengan 1 kan di sini yang hijau. Ya, 4 jadinya. Nah, yang di 4. Berarti 1X yang di warna biru ini nggak boleh dikaplekan dengan 1. Berarti plus satunya di mana? Di sini. Dikaplekan sama 3 di kurung yang sebelahnya. Kemudian perhatikan di sini. Di sini 3 dengan min 4. Berarti di sini 3, min 4-nya dipindah kurung. Jadi ini kita ketemu faktornya. Apa faktornya Mi? X min 4 dikali 3X plus 1 sama dengan 0. Buat ngecek Umi, saya nggak yakin deh Umi ngerjainnya benar. Kita kaliin aja. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Berapa ini? X kali 3X. Kita punya 3X kuadrat. X kali 1 kita tambahkan X. 1 Min 4 kali 3X. Oh, nggak usah pakai Kita punya min 12X. Kemudian min 4 kali 1 kita punya minus 4. Maka kalau kita jumlahkan kita punya 3X kuadrat min 11X min 4 sama dengan 0. Ini akan balik lagi ke bentuk awalnya. Makanya ini disebut dengan faktor. Jadi X min 4 dengan 3X plus 1 ini faktor dari 3X kuadrat min 11X min 4 Berarti yang sama X dengan pertamanya 0. itu tuh berarti yang X pertama tuh 4. Min Yang 4. X kedua tuh min 1/3. Ya, kita punya X1-nya 4, X2-nya min 1/3. Ini akarnya. Kalau X min 4 sama 3X plus 1 namanya apa? Faktornya. Oke, bisa dibedakan ya antara faktor dengan akar. Oke, setelah ini kita masih ada 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Boleh masuk bentar lagi buat konklusi ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nanti less than 1 minute